Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur karena Tuhan baik. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan memelihara kita, menjagai kita. Kita orang sangat berbahagia karena kita boleh pada satu titik hidup kita percaya dan mengimani Yesus. Dan kita katakan orang percaya memperoleh hidup yang kekal. Tema saya hari ini adalah dampak iman dalam keluarga orang percaya Kristus. Dampak iman dalam kehidupan orang yang keluarga yang percaya Kristus. Saya baca satu ayat dari Roma pasal 1 ayat 17. Sebab dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, di tengah situasi akhir ini kita menghadapi begitu banyak tekanan, banyak masalah, baik pribadi, baik keluarga, termasuk pelayanan dan juga bisnis. Beberapa orang mengeluh karena usaha mereka mengalami krisis, yang lain malah lebih parah, bangkrut. Ya. Dalam situasi yang seperti itu, kita memerlukan iman kepada Kristus. Nah, iman itu memberi dampak pada memberi kita harapan. Sangat sulit bagi kita ketika dalam keadaan sulit kita kehilangan harapan. Firman Tuhan katakan, ketika kita putus asa dan terhati di masa-masa kesesakan, maka kita punya kekuatan menjadi hilang. Hilanglah kekuatan kita. Ketika krisis terjadi dan kita putus asa, terlalu berbahaya untuk melanjutkan perjalanan kita ke depan. Jadi iman memberi kita pengharapan. Nah, teologi pengharapan ya itu muncul ketika pasca perang dunia ke-1 dan ke-2, di mana para teolog Jerman memikirkan bahwa orang begitu depresi, begitu stres, begitu putus asa, semua hancur. Harapan hancur, ya mimpi hancur, ya infrastruktur hancur, ekonomi hancur, banyak yang meninggal, banyak yang cacat, banyak sakit, banyak keluarga yang terpisah dan lain sebagainya akibat perang. Nah, kita memerlukan pengharapan. Nah, pengharapan sejati ada dalam Kristus. Alkitab katakan bahwa orang benar adalah orang yang hidup oleh karena iman. Nah, iman memberi pengharapan, memberi kekuatan positif. Kita tidak mudah negatif karena situasi yang sulit, tidak mudah hopeless dan menjadi give up. Tapi kita trust. Kenapa? Karena kita percaya, kita punya harapan. Ketika Ayub mengalami tekanan yang berat sekali, semuanya hancur, Ayub masih punya iman. Ayub masih punya pengharapan. Dia masih berpikir positif. Karena iman sejati melahirkan harapan. Iman sejati melahirkan sikap yang positif. Dan iman sejati membuat kita tidak mudah untuk give up. Tantangan sulit, tapi kita tidak mudah untuk give up. Kenapa? Karena kita punya pengharapan yang pasti. Dalam Yesus Alkitab katakan, orang benar akan hidup oleh imannya. Sebagai orang percaya, penting sekali suami berperan di konteks seperti ini. Ketika terjadi krisis, maka tanggung jawab yang penting ada pada diri suami. Karena dia adalah imam, dia guru, dan dia leader. Artinya bahwa suami harus bangkit dan berjuang. Nah, kekuatan iman adalah dasar bagi kehidupan orang percaya. Nah, suami harus bangkit dan menjadi pemimpin di situ. Menjadi imam yang berdoa keluarganya. Menjadi pemimpin yang membawa istri anak-anaknya untuk meletakkan pengharapan dalam Kristus. Kita harus sabar. Jangan mudah untuk labil dan goyah. Orang yang tidak mengenal Allah mereka goyah. Tapi orang mengenal Allah, orang yang beriman kepada Yesus akan hidup oleh karena imannya. Nah, ketika terjadi goncangan, ketika terjadi Alvin Toffler, seorang futurolog, pernah menulis tentang future shock, mengatakan bahwa ada gelombang-gelombang yang terjadi kemudian, dan itu sedikit banyak sudah terjadi sekarang. Nah, banyak sekali gejolak radikalisme yang muncul, itu sudah prediksi jauh sebelumnya. Ya, dan itu yang terjadi sekarang. Bahkan agama diseret-seret menjadi alat dari politik, dan itu menjadi kacau balau. Orang tidak menjadi rasional. Kehidupan sosial menjadi terancam dan sangat rentan untuk konflik secara horizontal, dan itu terjadi di Indonesia. Nah, ketika terjadi krisis, sangat penting iman. Alkitab katakan orang benar hidup oleh iman. Nah, apa implikasi, apa dampak, efek daripada iman dalam kehidupan orang percaya? Sebagai kepala keluarga, dia harus sadar bahwa iman dasar bagi kehidupan dia untuk membawa rumah tangganya tetap kuat. Nah, Yesus mengatakan bahwa orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan itu adalah orang yang kuat. Dia strong, pondasinya kuat, dasar kuat. Jadi dia membangun rumah di atas dasar yang kuat, pondasi yang kokoh. Jadi kalau badai datang sebagai ujian, hujan datang, banjir datang, angin melanda rumah itu tetap kuat sekalipun ada badai. Ada banyak badai ekonomi, ada banyak sekali badai dalam pernikahan orang ketiga, ada banyak sekali kecemburuan, ada kekerasan, ada banyak sekali badai.
Tapi suami harus berfungsi. Jangan sampai dia diam. Ada banyak keluarga suami justru tidak terlihat. Terlihat batang hidungnya, terlihat orangnya karena badannya besar. Tapi perannya tidak terlihat. Bahkan dia menyalahkan. Nah, ketika dalam situasi yang sulit, kita memerlukan satu kekuatan ekstra, yaitu iman kepada Kristus. Kalau tidak, kita akan mengandalkan yang lain, dan itu berbahaya sekali. Yeremia harus menegur umat Tuhan karena mereka mengandalkan diri mereka. Maka dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita bekerja, kita berjuang sungguh-sungguh, tapi kekuatan kita, dasar hidup kita adalah kita beriman kepada Kristus. Seperti yang dikatakan bahwa orang yang benar, kalau kita hidup benar sebagai murid Kristus, maka apapun badai, apapun masalah, apapun ancaman yang membayangi langkah kita, seorang kepala keluarga suami harus bangkit dan berjuang karena tahu bahwa Yesus adalah andalan dia untuk melewati jalur ini. Walaupun sempit dan sulit, ujungnya akan membawa kepada kebaikan. Iman memberi dampak pada dasar kehidupan orang percaya melewati berbagai badai dalam kehidupan ini. Hal yang ketiga adalah iman itu membawa kepada ketenangan. Satu keluarga yang tergoncang karena berbagai masalah adalah gambaran bahwa imannya tidak kuat. Satu pribadi yang ketika menghadapi situasi menjadi marah, gelisah, takut, panik, putus asa, kecewa, dan terluka, itu gambaran yang sama. Imannya tidak kuat. Nah, saya membaca satu ayat dari Ibrani 11 ayat 1 saja. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, iman. Nah, dalam teks ini panjang sekali, ya, ayat 1 sampai 40. Bicara tentang saksi iman. Ada banyak sekali tokoh-tokoh iman yang dideretkan di teks ini untuk mengatakan bahwa mereka saksi bagaimana kehidupan orang beriman itu menjalani kehidupan mereka mengikut Tuhan. Bagaimana mereka menghadapi tantangan. Habel misalnya di ayat yang keempat, dia karena iman dikatakan mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada kakaknya Kain. Karena iman. Karena iman juga Habel harus mengalami begitu banyak sekali tekanan, termasuk kekerasan dan pembunuhan dari kakaknya sendiri. Tapi karena iman, dia melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya. Hal yang sama berlaku bagi Henokh. Alkitab katakan ketika dunia menjadi kacau, Henokh itu bergaul dengan Allah. Satu relasi, satu intimasi, satu hubungan yang baik sekali. Dan Henokh kemudian satu titik diangkat oleh Tuhan. Ada dua orang yang diangkat oleh Tuhan. Satu Henokh dan dua Nabi Elia. Yesus ya naik sendiri, tidak diangkat. Tapi dua tokoh ini diangkat, jadi mereka tidak mati. Henokh tidak mati, Elia tidak mati. Mengapa? Karena Henokh itu bergaul akrab dengan Allah. Nuh juga sama. Di tengah-tengah ocehan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah tekanan, bagaimana orang mengatai-ngatai dia, orang betul-betul merendahkan dia dan mungkin menghina dia karena iman kepada Allah. Membuat bahtera begitu besar di atas gunung, dan itu pekerjaan yang agak gila-gilaan. Tapi iman sekali seperti itu. Tuhan pakai orang-orang seperti yang saya sebutkan tadi, apakah itu Henokh, apakah itu Nuh, dan apakah itu Habel, dan seterusnya. Ada banyak sekali tokoh yang dijelaskan di pasal ini. Tapi pasal ini mau mengatakan bahwa begini, iman sejati tidak dibangun atas fakta-fakta yang kita lihat di depan hidung. Iman sejati tidak bergantung pada logika kita dan pengalaman empiris kita, tidak. Iman sejati bergantung pada janji, bergantung pada apa yang Tuhan firmankan. Jadi janji Allah, firman Allah yang menjadi janji Allah kepada kita, itu yang kita pegang. Bukan kita beriman pada kemampuan kita, bukan kita percaya pada harta. Alkitab katakan ketika harta bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Jadi hati kita hanya melekat kepada Tuhan. Tuhan yang berjanji, nah Tuhan yang menepati janji. Bagian kita lah, kita terima dan percaya janji itu. Seperti para tokoh iman. Dan itu bukti bahwa kita beriman, kita mempercayai janji Allah. Sekalipun sulit, tidak ada yang mudah mengikut Tuhan. Yesus katakan memikul Yesus, memikul salib ada bukti mengikut Yesus. Mengikut Yesus berarti menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Kalau tidak, kita tidak bisa mengikut Yesus sambil berleha-leha. Tidak bisa kita mengikut Yesus sambil menyuruh orang lain memikul salib kita. Kita yang harus memikul salib kita. Tantangan ada, pergumulan ada, salib itu besar, tapi kita pikul sebagai harga yang kita bayar untuk apa? Mengikut Yesus karena janji Tuhan, dan kita pegang janji Tuhan. Iman berarti kita pegang janji Tuhan karena kita belajar dari
Sedetan tokoh-tokoh iman yang dijelaskan di Ibrani pasal 11. Efek iman yang keempat ialah iman itu memberi ketenangan kepada kita. Ya, satu keluarga yang tenang itu bukan berarti mereka tidak punya masalah. Satu keluarga yang kelihatan mereka bahagia dan memang bahagia, itu bukan karena mereka tidak punya masalah atau masalah mereka kecil, tidak. Bisa jadi masalah mereka besar, bisa jadi rumit sekali, cuma kita tidak tahu saja. Teman saya itu kelihatan hidupnya selalu happy, dia selalu tenang dan kalem dan tidak meledak-ledak emosinya. Orang berpikir bahwa dia tidak punya masalah. Orang kira bahwa enak ya hidup seperti itu ya, happy terus. Enak ya hidup seperti dia, seperti enjoy aja terus. Dan tidak terlihat dia seperti rekan. Padahal kalau mereka tahu, karena saya temannya, saya tahu masalahnya besar sekali. Saya tahu masalahnya berat sekali, pelik sekali, rumit sekali, kompleks sekali. Dan kalau saya pada posisi itu, saya tidak bisa menjamin apakah saya seterang dia. Artinya ketenangan dia merupakan satu bukti dan gambaran dari keberimanan dia kepada Kristus. Jadi satu rumah tangga, kalau kepala keluarga itu beriman kepada Tuhan, dia akan menghadirkan ketenangan dalam rumah tangganya, bagi istrinya dan kehidupan anak-anaknya. Anak-anak kalau lihat papanya tidak tenang, lihat papanya panik, kegerubukan, lihat papanya itu emosional karena dia nggak punya pegangan dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia nggak beriman. Maka anak-anak itu bisa depresi, menyimpan depresi yang berat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tumbuh dalam suasana yang tidak menyenangkan. Nah, efek yang lain adalah karena kita itu tenang, kita bisa bertahan. Nah, orang yang bertahan itu orang yang punya ketenangan. Mereka bisa berpikir jernih, berpikir rasional. Mereka berpikir dengan matang. Mereka mengambil keputusan dengan valid. Presinya tinggi, tidak mudah, tidak gegabah, tidak sembrono, tidak salah-salah. Dan di ujungnya bukan menyesal, malah mempersalahkan pasangannya. Padahal dia ambil keputusan. Nah, orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, rumah tangganya akan mengalami ketenangan. Rumah tangganya akan kuat bertahan. Kalau kita tidak bertahan, kita akan tergerus oleh arus zaman. Kita akan jatuh oleh pencobaan, kata Yesus. Berdoa dan berjaga supaya kita kuat, karena roh ini penurut tapi daging lemah. Masalah kita tidak sekecil yang kita duga, terlalu besar. Tapi juga tidak terlalu besar. Kenapa? Karena Yesus bersama kita. Kita katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Mengapa? Karena Allah setia, dia tidak memberikan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu dicobai, dia akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. Jadi orang yang beriman kepada Kristus, rumah tangga yang beriman kepada Kristus, karena kepala keluarganya beriman, dia akan tenang menghadapi itu semua. Dia akan bertahan. Mengapa? Karena dia berpengharapan kepada Kristus. Saya menutup renungan saya dengan mengatakan bahwa Ayub sekalipun hancur semuanya, ekonominya, anak-anaknya mati, dia sendiri punya istri depresi, dia sendiri mengalami banyak tekanan, sakit penyakit, dan semua mencela dia, teman-teman dekatnya. Tapi Ayub masih punya satu pengharapan, dan itu membuat dia tenang. Nah, itu iman Ayub. Nah, ketika kita menaungi waktu dia mengalami begitu banyak sekali kehancuran karena pilihan Elimelek yang salah. Elimelek hijrah ke Moab dan di sana semua hancur. Dua anaknya Mahlon dan Kilion menikah dengan orang Moab. Lalu Elimelek mati, lalu Mahlon mati, lalu Kilion mati, lalu Orpa meninggalkan mertuanya, hanya Rut bersama, dan mereka sangat miskin. Tapi Naomi kembali lagi ke kampungnya. Iman membuat dia kembali. Dan saya menutup dengan mengatakan, di tengah-tengah pergumulan berat Yesus di Taman Getsemani, dia begitu tenang karena dia menyerahkan hidupnya kepada Bapaknya yang di sorga. Bagi dia adalah biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Dan ini bukti orang beriman. Yesus memberi teladan. Sebagai manusia, dia memberi teladan kepada kita semua. Bagaimana kita menikmati ketenangan di tengah-tengah situasi yang mengancam dan begitu sulit membayangi dia. Dia tenang karena penyerahan dia kepada Tuhan. Dan itulah bukti dari iman. Keluarga yang beriman memberi dampak pada hal-hal yang indah bagi kehidupan mereka bersama Yesus. Alkitab katakan bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan tokoh-tokoh iman yang kita lihat tadi menjadi bukti, menjadi referensi moral untuk kita belajar beriman kepada Kristus. Tuhan memberkati dan shalom. Amin.